Halo Coin Lords, hari ini gue akan ngebahas tentang satu rahasia besar dunia yang sebenarnya tidak pernah diutarakan. Saya nggak tahu apakah ada orang yang pernah mengutarakannya, tapi ini berdasarkan dari senior saya dan juga research yang saya lakukan bahwa McDonald's dan Starbucks adalah dua bisnis yang menyamar. McDonald's, siapa sih yang nggak tahu McDonald's? Satu restoran waralaba yang terkenal di seluruh dunia. Dia memiliki 37.855 outlet di seluruh dunia. Nah, ternyata McDonald's itu adalah sebuah bisnis yang menyamar. Maksudnya menyamar gimana? Oke, gue akan cerita latar belakangnya dulu. Pertama kali McDonald's berdiri, didirikan oleh McDonald's Brothers. Itu tahun 1940, McDonald Brothers ya. Dua-duanya namanya McDonald, depannya gue lupa, nanti bisa di googling aja. Tahun 1940 itu didirikan oleh McDonald Brothers. Dan di tahun 1955, waralaba tersebut dibeli oleh seseorang bernama Ray Kroc. Dan dari tahun 1955 sampai saat ini dimiliki oleh keluarganya Ray Kroc. Setahu gue, Ray Krocnya sudah meninggal, nanti bisa dicek lagi di Google. Nah, tapi yang mau gue bahas adalah bukan hal itu. Yang mau gue bahas adalah McDonald's ini adalah bisnis yang menyamar. Maksudnya menyamar gimana? Nah, gue tanya ya ke pasangan gue nih. Yang McDonald's jualan apa yang? Burger? Iya, tapi itu bisnis sampingannya sebenarnya. Bukan itu. Ayam? Itu juga bisnis sampingannya, bukan itu. Apa dong? Oke, berarti itu ya tebakan kamu dan jawaban kamu ya yang. Iya. Oke, gue akan jelasin nih. McDonald's itu sebenarnya adalah pebisnis properti. Bisnis properti terbesar di dunia. Terus semua orang bingung, pebisnis properti, kayaknya gue gak pernah lihat McDonald's jualan properti deh. Entah itu agent properti, yang kita tahu kan agent properti apa, Ray White misalnya, atau apalah, gue nggak mau sebut merek lagi, cuman gue memberikan contoh, itu kan kita tahu itu agent properti ya. Tapi ternyata McDonald's adalah, mungkin nggak cuman gue bilang bisnis properti ya, tapi gue bisa bilang developer terbesar di seluruh dunia. Nah, gimana caranya? Ternyata McDonald's tuh adalah bisnis developing properti. Gini, ada satu hal yang mereka lakukan. Pada saat itu Ray Kroc bertemu dengan seorang accountant dan dia memberikan ide ini. Dia bilang gini, kamu sudah bisa stabil belum pembuatan ayamnya, burgernya, terus proses di yang nonton film The Founder pasti tahu apa yang gue omongin. Dia mencoba untuk merevitalisasi proses gerakan makanan di dapur supaya makanan itu bisa tersaji dengan begitu cepat dan begitu enak dan tidak merepotkan orang, membuat semuanya jadi mudah. Akhirnya setelah ditanya accountant, dia bilang, kamu sebenarnya, aku ada ide, kamu sebenarnya keuntungan terbesarnya bukan dari penjualan burger. Terus saya Ray Kroc nanya, terus apa? Ini ide saya ya, kamu bikin franchise McDonald, lalu pada saat orang mau beli franchise, kamu bikin sebuah aturan dalam kontraknya. Orang pasti mau membeli franchise kamu karena restoran kamu rasanya dan kualitasnya sudah terkenal. Mereka akan mau beli. Tapi ada satu hal yang harus kamu buat aturan, yaitu mereka harus bayar sewa 20 tahun di depan. Jadi pada saat seorang membeli franchise McDonald, dia harus menjalankan bisnisnya minimal 20 tahun. Dan mereka boleh perpanjang 20 tahun lagi kalau mereka mau. Jadi 20 tahun bayar sewa di depan. Terus untuk pada saat beli tanahnya, kamu harus analisa dulu tanah di mana yang lokasinya bagus, hype, jalannya bagus, aksesnya bagus, jalannya gede, terus perumahannya banyak, intinya banyak pembelinya di sana. Dari tim research kamu
tim research properti kamu untuk berdirinya properti McDonald. Setelah kamu tahu daerah mana yang bagus, suruh franchisernya yang milih tanahnya di mana. Setelah itu kamu analisa lagi tanah di situ. Pas analisa dan bagus, oke, deal, beli tanahnya di sini ya. Pada saat itu udah deal, kamu udah cek semua harga tanahnya, kamu udah cek, kamu beli tanahnya dan masukkan ke dalam perjanjian franchise bahwa franchiser harus sewa tanah itu 20 tahun di depan bayarnya. Oke, gue berikan contoh. Anggap misalnya biasanya McDonald itu berdiri di tempat yang baru mau berkembang. Gue kan salah satu adalah orang yang ada rumah di BSD ya. Jadi waktu BSD itu masih baru mau berkembang, tiba-tiba di belakang Giant, dulu masih ada Giant di BSD sebelum bangkrut ya. Di belakang Giant tiba-tiba berdirilah McDonald di situ. Padahal belum ada perumahan banyak di situ. Dia berdiri di McDonald di situ. Terus setelah itu 3 tahun setelahnya tempat itu rame banget. Ion Mall baru berdiri dan lain sebagainya, rame banget. Berarti kan udah di research tuh tempatnya, boleh didirikan di situ. Pada saat sudah deal-dealan dengan franchiser akan didirikan di situ, kamu McDonald langsung beli, kata si accountant-nya bilang gini ke Ray Kroc kan, langsung beli tanahnya dan suruh sewa 20 tahun ke depan. Oke, sekarang kita hitungan. Anggap misalnya tanahnya ini tanah baru. Gue inget banget dulu BSD harga tanahnya itu sempat masih 5 juta per meter. Terus yang di belakang Giant itu McDonald-nya sekitar 1000 meter lah persegi, 1000 meter persegi. Jadi ada parkiran, ada outlet McDonald-nya di tengah kayak biasa yang lo lihat ya McDonald. Nah, anggap 5 juta dikali 1000 meter. Itu sekitar 5 miliar. Kemudian tawarkan ke franchiser-nya setelah udah analisa tanah, bilang bayar sewanya 20 tahun di depan. Dan tahu nggak, kira-kira ini perkiraan yang gue ngobrol dari orang-orang yang franchiser McDonald. Perkiraan di situ kira-kira tanahnya itu penyewaannya, karena kan itu lumayan jalan gede ya, boulevard, ya 3 mobil bisa lewat. Itu sekitar 250 juta setahun kalau ada bisnis di situ sewa. Jadi 250 juta setahun langsung bayar 20 tahun di depan. Which is berarti 5 miliar. Tadi harga tanahnya 5 juta dikali 1000 meter. Harga tanahnya juga plus minus 5 miliar hasilnya. Jadi pada saat franchiser signing, McDonald langsung beli tanahnya bukan pakai duitnya McDonald, pakai duit franchisernya, tapi tanahnya itu hak milik McDonald. Yang sekarang di Indonesia harusnya udah dibeli Teh Botol Sosro, PT-nya. Tapi intinya, setiap McDonald beroperasi di setiap negara, mereka melakukan hal itu. Orang disuruh bayar sewa di depan 20 tahun, akhirnya duit sewanya itu buat beli tanahnya. Tanahnya jadi hak milik McDonald. Jadi McDonald nggak pakai uang untuk beli tanahnya, pakai uangnya orang, franchisernya. Dan itu berjalan sampai 37.855 outlet. Anggap kita kali 1 miliar aja deh harga tanahnya ya. 37.855 outlet kali 1 miliar misalnya. Berarti 37.855 miliar. Hampir 40.000 miliar, which is 40 triliun. Ya, contoh nih. Mungkin harga tanah di luar kan lebih mahal dari 1 miliar untuk yang 1000 meter. Dan di Indonesia pun udah susah. Kalau misalnya 5 miliar, kali aja 5 kali lipat. Kali aja 5 kali lipat dari hitungan tadi. Jadi, bisnis utama McDonald itu bukan jualan burger, bro. Dia jualan properti. Dia beli propertinya, tanah itu. Kalaupun misalnya 20 tahun orang yang nggak perpanjang, tinggal dijual tanahnya. Kalau nggak mau posisinya di situ lagi karena nggak terlalu laku. Kekayaan McDonald sebenarnya adalah dari jumlah tanah dari 37.855 outlet yang dia miliki di seluruh dunia. Sebenarnya McDonald adalah bisnis property developer. Itu aja dari saya. Hari ini gue jelasin tentang McDonald dan Starbucks. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada permintaan gue bahas apa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan harapannya hal ini bisa bermanfaat buat banyak orang.
Dan jangan lupa nyalain lonceng. Biar kalau gue posting setiap Rabu sama Jumat. Setiap gue posting, kalian bisa tahu update-update terbaru tentang rahasia dunia finansial atau keuangan. Salam Coinbank.